Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, menata jiwa, membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu penyucian jiwa. Bagaimana caranya agar hati kita bersih, suci dari penyakit batin maupun dosa batin. Dan juga sedikit-sedikit di sini kita belajar syariatnya ya. Jadi selain kita belajar untuk penyucian jiwa, dan juga di sini tetap akan dianjurkan agar selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan juga amal soleh yang bentuknya syariat gitu. Karena kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah sepantasnya hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta amalan lahirnya itu kita mengerjakan amal soleh dan juga mengerjakan amal ibadah seperti sholat, seperti ngaji Quran, puasa, berbuat baik, bersedekah, mengeluarkan zakat, dan juga naik haji atau umroh bagi yang mampu. Jadi Islamnya sempurna, Islam lahir dan juga Islam batin. Artinya Islamnya tidak ikut-ikutan, tapi kita memiliki keyakinan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu bertauhid, manusia itu tauhid. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertauhid. Hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang mengerti, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang terhijab, ada yang tidak. Nah, kata-kata ini akan saya sering dibahas ya. Jadi biar tidak salah paham gitu. Jangan salah paham dengan ilmu tasawuf. Memang ilmu tasawuf itu seolah-olah ilmu baru gitu, tapi bukan berarti karena tidak ada di Al-Quran dan hadis yang menjurus kepada belajar tasawuf langsung, itu kan bentuk ihsan gitu loh. Jadi rukun iman itu kan rukun iman, pokok-pokok agama itu kan ada 3 ya, ada iman, ada Islam, dan juga ihsan. Nah, ihsan inilah kita sebut dengan tasawuf gitu. Jadi kita beribadah tapi ketauhidan kita juga kita singkapkan gitu agar tidak terhijab. Jadi batinnya tauhid, lahirnya kita mengerjakan syariat atau taat syariat. Nah, itulah disebut tasawuf gitu. Karena arti tasawuf sendiri berasal dari kata ta, yaitu takwa. Sodnya itu safa alias suci ya, atau suci gitu. Suci, bersih dari penyakit batin, dari dosa batin, dan juga dari dosa lahir. Jadi kita menjaga kesucian batin dan kesucian lahir ya. Terus wa-nya itu waro. Waro artinya teliti atas kehalalan atau keharaman sesuatu, baik itu makanan ataupun perbuatan ataupun perkataan ataupun segala sesuatunya ya. Nah, dan fa-nya itu adalah fana. Fana artinya kita
meniadakan diri. Meniadakan diri, pertama-tama kita harus menghapuskan, bukan menghapuskan, maksudnya harus mematikan hawa nafsu diri kita sendiri. Mematikan hawa nafsu bukan berarti kita bunuh diri atau membunuh diri kita sendiri, tidak ya, jangan salah paham ya. Jadi mematikan hawa nafsu itu ya kita meredam hawa nafsu, menenangkan hawa nafsu dari nafsu-nafsu yang tidak baik, nafsu keburukan, nafsu angkara murka, nafsu kebinatangan, nafsu amarah, nafsu apapun yang berlebihan. Jadi kita tenangkan sehingga hati kita itu menjadi al-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang gitu ya. Jadi tasawuf itu adalah perwujudan ihsan dalam syariat Islam. Jadi kalau kita misalkan belajar tasawuf, ya kita harus berniat, beriktikad sekuat mungkin agar menjaga kesucian lahir dan batin, sehingga lahirnya kita taat syariat dan juga batinnya bertauhid, dan juga kita mempelajari ilmu hakikat makrifat gitu. Jadi tasawuf itu kita memang harus tauhid ya, tapi yang disebut tasawuf itu berarti semuanya, lahir dan batinnya, mengerti ilmu hakikat, mengerti ilmu makrifat, mengerti ilmu syariat dengan jalan torikoh gitu. Jadi torikoh itu jalan atau metode kita untuk menuju Allah. Caranya bagaimana menuju Allah? Selain kita bertauhid, selain kita beriman ya, selain kita mengerjakan fikih, dan juga kita beramal soleh gitu. Kita bertakwa dengan mengerjakan amal-amalan soleh, mengerjakan amalan ibadah wajib, mengerjakan amalan ibadah sunnah, diperbanyak ya amalan ibadah sunnahnya gitu, kita istiqomahkan gitu. Nah itulah yang disebut dengan torikoh, jadi jalan menuju Allah dengan memperbanyak amalan ibadah gitu. Dan tentunya untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut kita harus mempunyai atau harus memiliki ilmu dulu. Nah, ilmunya itu dalam bimbingan seorang guru yang mursyid atau di bawah bimbingan seorang guru yang sudah mencapai makrifat billah. Jadi mursyid itu sebutan dari sebutan untuk guru hakikat gitu, guru tasawuf itu namanya mursyid gitu ya. Kalau misalkan ilmu fikih, ilmu syariat, gurunya kita sebut ustadz atau kiai. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf itu guru yang mursyid itu yaitu berarti guru yang sudah mencapai makrifat billah gitu. Karena ilmu tasawuf tidak bisa diajarkan oleh orang yang belum mencapai makrifat billah atau yang belum mencapai maqam musyahadah. Orang yang sudah mencapai maqam musyahadah pun, kalau beliau ini masih dalam kondisi jadab atau kondisi majdub, itu belum boleh mengajarkan karena masih tenggelam dalam ketauhidan atau masih tenggelam dalam lautan ilahi gitu. Jadi hatinya membumbung di alam lahut, tapi jiwa raganya itu ada di bumi. Makanya kadang-kadang suka nggak nyambung atau suka nyeleneh atau suka aneh gitu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ahli tasawuf misalkan baru masih beberapa perjalanan, atau misalkan baru berapa tahun, atau baru berapa belas tahun, berapa puluh tahun, tergantung sampainya kapan gitu ya, tergantung makom musyahadahnya kapan. Tiba-tiba biasanya selama 2 tahun, 1 tahun, atau 3 tahun, bahkan mungkin agak lebih sedikit, itu biasanya akan mengalami kondisi jadab. Nah itu jangan ditiru, jangan diikutin. Kalau ada misalkan sesuatu hal-hal yang nyeleneh atau kurang sesuai dengan syariat, biarkan saja. Jangan langsung jangan langsung suuzon atau bagaimana gitu ya. Karena kita sebagai ahli tasawuf itu harus menjaga kesucian hati gitu. Walaupun yang kita hadapi itu seorang yang bagaimana, kita harus tawadu gitu. Artinya tawadu itu kan rendah hati. Jadi selalu dalam hati orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Walaupun misalkan secara syariat banyak kekurangan, tetap hati kita selalu memandang orang lain lah yang lebih baik dari kita. Jadi hati kita terhindar dari penyakit batin sombong gitu ya. Nah, pertama-tama untuk menjadi seorang ahli tasawuf, kita pelajari ilmu tazkiyatun nafs dulu. Nah, tazkiyatun nafs itu kan penyucian jiwa. Pertama-tama kalau kita belajar ilmu tazkiyatun nafs, yaitu kita bertobat dulu. Kalau sudah bertobat dari penyakit lahir, dari dosa batin,
maksudnya dari penyakit batin atau dosa batin, dan juga dari dosa lahir, dari semua dosa lahir dan batin. Kita bertobat, kita beriktikad, berkomitmen untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi, lalu kita membersihkan diri, membuang segala penyakit batin ya. Nah, penyakit batin ini ada yang pertama, penyakit batin iri ya. Iri sesungguhnya tidak terlalu termasuk penyakit batin. Karena iri itu ada dua, ada iri positif dan iri negatif. Kalau iri positif itu ingin sama dengan orang-orang yang baik, ingin sama dengan orang-orang yang rajin ibadah, ingin sama dengan orang-orang yang berilmu. Jadi irinya itu iri positif, itu tidak tercela ya, karena termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua ini iri negatif. Iri negatif yaitu iri yang menjurus kepada kedengkian. Jadi iri, ada orang yang beli ini, ngiri, orang mencapai ini, iri, orang yang punya ini, ngiri. Tapi ngirinya ini dibarengi dengan rasa tidak suka sama orangnya gitu, atau merasa tidak ingin kalah gitu. Itu iri, makanya disebut iri negatif karena menjurus kepada kedengkian. Nah, kenapa iri ini selalu dibawa walaupun belum begitu termasuk ke dalam penyakit batin? Karena jika sering iri dan tidak tercapai dalam hal keinginannya yang ingin sama dengan orang lain itu, ingin mencapai sesuatunya itu, maka akan melahirkan kedengkian. Nah, gitu ya. Jadi iri negatif bisa melahirkan kedengkian. Jadi dengki juga termasuk penyakit batin yang sangat-sangat bahaya gitu, karena kebaikan kita itu akan habis seperti api melahap habis kayu bakar, api melahap habis kayu bakar gitu. Jadi amalan kebaikan kita yang sudah kita kerjakan dari semenjak kecil, semenjak dahulu kala, itu akan habis pahalanya, kebaikannya, hanya gara-gara satu dengki yang timbul dari hati kita. Nauzubillah ya. Makanya kita berlindung kepada Allah agar selalu dijauhkan dari segala penyakit batin dan dosa batin, dan juga dosa lahir ya. Nah, yang ketiga ada bahaya yang namanya benci. Benci itu kan berarti kita nggak suka sama orang tersebut gitu kan, nggak suka sama perbuatannya gitu. Jadi intinya benci dan dengki itu beda tipis gitu, sama-sama penyakit batin. Itu pun sangat dilarang gitu, karena merupakan namanya penyakit batin akan membuat hati kita gelap dan sulit menerima nasihat, dan juga akan menjadi orang yang keras hati serta sombong. Makanya penyakit batin ini, kalau kita mau belajar tasawuf, kita harus bertobat dari penyakit-penyakit batin tersebut. Dan juga ada ria. Ria itu pamer, ingin dipuji. Kalau tidak dipuji, dia marah atau sakit hati. Berarti itu masih punya penyakit ria kalau masih ada jiwa seperti itu gitu. Makanya dibutuhkan keikhlasan ya. Nah, terus ada lagi penyakit batin itu yang namanya ujub. Ujub adalah bangga hati. Jadi membanggakan diri tapi di dalam hati gitu. Secara dohir tidak terlihat orang itu seperti sombong, seperti membanggakan, tapi hatinya ujub gitu, bangga. Bangga akan dirinya, bangga akan pencapaiannya, bangga atas segala sesuatunya gitu ya. Jadi bangganya itu bukan bangga kepada Allah, tapi bangga kepada dirinya gitu, atau kepada materi-materi yang dia raih gitu, yang dia miliki gitu ya, ataupun ilmu, ataupun apapun itu gitu, ataupun kecerdasan, kepandaian, merasa pintar, merasa cerdas, tapi lupa semua itu keanugerahan Allah gitu. Nah, itu berarti ujub, bangga hati ya. Itu merupakan dosa batin yang sangat berbahaya. Nah, ada lagi yang disebut dengan sombong. Nah, sombong itu selalu merasa lebih baik daripada orang lain, selalu merasa lebih unggul, merasa pintar, merasa paling cerdas, merasa paling segala-galanya gitu kan. Dan itu biasanya kadang-kadang terlihat gitu. Misalkan mudah apa ya, ibaratnya itu ke orang lain itu gitu, gue nih yang paling begini, misalkan lu nggak ada apa-apanya nih, gue nih yang udah begini, yang udah begitu, biar misalnya ya. Terus misalkan nih, gue nih punya ini nih, misalkan ini gue lebih bagus gitu, ini saya punya ini nih, punya saya lebih hebat gitu, atau diri saya lebih hebat, wah udah merasa paling hebat, paling pinter sedunia gitu. Dia lupa kalau di atas langit ada langit, di bawah bumi juga masih ada lapisan bumi
bumi gitu kan. Nah, jadi itu namanya sombong, sombong takabur ya, intinya merasa lebih baik. Makanya lawan kata sombong yaitu ibadah batinnya tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Jadi walaupun kita terlihat biasa-biasa saja, tapi kalau hati kita tawadu, ya berarti kita itu ya lawannya dari sombong. Kalau orang belum tawadu, itu biasanya masih ada kesombongan gitu. Jadi tinggal tinggal yang mana yang lebih dominan, selalu lebih memandang orang lain lebih baik atau memandang diri kita lebih baik itu. Nah, itu urusan hati kita ya yang tahu gitu. Jadi segeralah bertobat kalau masih ada perasaan lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi kalau ada orang yang misalkan yang masih gimana-gimana, kita doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah yang lebih baik daripada diri kita. Sehingga walaupun orang tersebut masih banyak kekurangannya, tapi kita bantu dengan doa supaya orang tersebut menjadi gimana-gimana, atau lebih baik, atau lebih taat, atau lebih beribadah, atau lebih bertauhid, atau lebih apapun gitu kan. Intinya lebih baik dalam segala kebaikan ya. Nah, itu semuanya harus kita buang, harus kita sembuhkan, harus kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ilmu tasawuf, untuk menjadi akhlak ahli tasawuf, kita harus membuang segala penyakit batin tersebut gitu. Karena penyakit batin itu kan lebih bahaya daripada dosa lahir gitu loh. Dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa lahir gitu. Makanya harus kita sembuhkan, harus kita sebentar ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis sebentar. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai sombong sama ujub ya. Dan nah lanjutannya, jadi kita harus bertobat dari semua itu, harus bertobat dari segala penyakit batin dan juga dosa batin serta dosa lahir. Artinya penyakit batin yaitu merupakan dosa batin ya, sama aja gitu, cuman beda-beda tipis gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuang segala penyakit batin atau dosa batin, itu kita sebut dengan taholi. Artinya taholi membuang penyakit batin atau dosa batin, atau membersihkan diri dari penyakit batin atau dosa batin. Itulah namanya taholi. Kalau sudah taholi, kita lanjutkan lagi dengan tahali. Tahali yaitu artinya menghiasi diri dengan ibadah-ibadah batin, menghiasi diri dengan ibadah-ibadah lahir, serta menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan, atau kita sebut dengan takwa dan amal soleh. Itulah tahali ya. Taholi, tahali. Taholi membuang penyakit dan dosa batin. Tahali juga dosa lahir ya, semua dosa lah gitu, lahir dan batin. Dan tahali yaitu menghiasi diri dengan ibadah-ibadah lahir dan ibadah batin, serta menghiasi diri dengan segala kebaikan gitu. Itulah tahali. Nah, kalau sudah tahali, kita istiqomahkan terus. Apa yang belum kita jalani, apa yang sudah kita jalani, kita istiqomahkan. Segala amalan ibadah, ibadah sunnah, ibadah wajib apalagi ya. Karena kita itu sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya kita harus taat syariat gitu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau bisa sholat sunnahnya kita tingkatkan. Apa yang belum kita kerjakan, apa yang sudah dikerjakan kita istiqomahkan. Jadi lahir batinnya itu sempurna gitu. Secara dohir kita berusaha, secara dohir kita beribadah, namun hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan masih ada yang rancu, kok kenapa belajar tasawuf kok lain di bibir, lain di hati? Sekarang gini, baca syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat tauhid. Dan syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama atau beda? Beda kan?
hati untuk ketauhidan kita, syahadat tauhid gitu, asyhadu alla ilaha illallah, dan dohirnya untuk ketaatan syariat, untuk pengakuan dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga membaca wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu dohir dan batin itu berbeda, tapi tujuannya itu untuk Muhammad Rasulullah, untuk Allah gitu ya. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf itu harus cerdas secara spiritual gitu. Setiap kata demi kata itu mengandung makna. Makanya saya pernah bilang, jangan termakan atau jangan terpaku kepada ayat dohiriyah saja. Maksudnya itu jangan dipotong kata-katanya ya. Namanya saja itu berarti bukan hanya makna lahir, tetapi ada makna batinnya gitu loh. Baik dalam Al-Qur'an, baik dalam hadis, maupun kata-kata hikmah dari fatwa ulama al-arif billah gitu. Jadi harus menggali maknanya. Oh, ini ayatnya ini nih. Oh, ini fatwanya begini. Oh, ini hadisnya begini. Nah, selain ada makna lahir yang harus kita kerjakan dengan syariat, dengan dohiriyah, juga itu ada maknanya. Masuknya kemana? Ke ranah tawakal, ranah ikhlas, atau ranah lillahi ta'ala, atau ranah tauhid, atau ranah keridhaan. Nah, itu kan hubungannya dengan ibadah batin gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa mengerti, harus bisa membedakan antara syariat dengan hakikat. Kalau syariat jurusannya ke Rasulullah, artinya kita menjalani Al-Qur'an, apa yang disampaikan di dalam fikih gitu kan, aturan-aturannya kita taati. Terus kalau ilmu hakikat, segala sesuatunya itu ya kita menuju Allah gitu. Sebelum akhirnya kita mencapai maqam musyahadah, kita tahali dulu, ada ibadah-ibadah batin gitu kan. Jadi kita menjalankan ibadah-ibadah batin seperti ikhlas, ridho gitu kan, terus tawadu, jihad, zuhud, waro, tawakal, qanaah, syukur gitu. Baru terakhir itu ridho. Sebelum terakhirnya itu tawadu, ridho, baru ke tauhid dan musyahadah gitu. Makanya jangan dulu mengaku kita tauhid kalau belum menjalankan semua itu. Jadi ilmu tauhid itu tidak hanya menjalankan ibadah lahir tanpa bisa memaknai ilmu hakikat gitu. Jadi tauhid, semua manusia memang tauhid, tapi tauhidnya itu masih terhijab kalau kita belum mengerti makom-makom ibadah batin yang harus kita jajaki gitu. Karena untuk mencapai ketauhidan itu, kita pertama-tama tahalinya itu ya dengan taubat, ikhlas, terus jihad, terus zuhud, qanaah, syukur, waro, tawadu, ridho, tauhid. Nah, jadi tauhid itu setelah ridho baru tauhid gitu. Itu tauhid yang sebenarnya, bukan tauhid yang terhijab yang seperti yang diklaim oleh para ahli syariat gitu, tanpa mengerti tentang ilmu hakikat tapi merasa dirinya tauhid. Memang betul, kita semua manusia itu tauhid, betul. Semuanya, jangankan umat Islam, umat agama apapun semuanya tauhid, karena kita adalah manusia ciptaan Allah yang memiliki jiwa, memiliki hati. Di dalam hati yang terdalam itu ada cahaya ilahi. Nah, makanya kenapa kita tauhid, karena kita memiliki cahaya ilahi di dalam hati kita. Hanya saja banyak penghalangnya gitu loh. Jadi hijab-hijabnya itu kotoran-kotoran sampah yang harus kita bersihkan itu. Segala selain Allah di dalam hati itu adalah kotoran sampah gitu loh. Jadi kita harus bertobat, harus bersihkan dari segala noda-noda penyakit batin atau dosa-dosa batin. Jadi jangan merasa tauhid. Makanya mursyid saya selalu memberikan nasihat itu ya, waktu awal-awal saya waktu awal-awal saya menjadi menjadi ikut di majelis thoriqoh gitu kan ya, maksudnya masih ngaji tasawuf lah gitu awal-awalnya gitu. Itu selalu berpesan gitu, jangan merasa tauhid, jangan merasa tauhid, jangan merasa sudah sampai, jangan merasa sudah sampai. Itu terus gitu, awal-awal pertama jangan merasa tauhid, terus nanti tahun keberapa jangan merasa sudah sampai gitu, terus nanti dinasehatin lagi, ibu nyai saya minta nasihat gitu kan, nasihat saya apa yang pantas. Selalu jangan lepas dari lingkaran Allah, jangan lepas dari Allah, jangan lepas dari Allah terus sampai tahun terakhir, tahun kemarin
meminta nasihat juga tetap nasihatnya itu jangan lepas dari Allah gitu, jangan lepas dari hakikat, itu selalu begitu. Jadi mursyid itu memberikan nasihat itu ini gitu loh, apa namanya, bertahap gitu. Jadi nggak langsung, artinya kalau kita di pertama-tama jangan dibilang, "Jangan merasa begini, jangan merasa begitu," karena memang segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita miliki itu murni hakikatnya milik Allah. Apa yang kita raih semuanya itu adalah anugerahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Merasa taat syariat, merasa bisa melaksanakan ilmu hakikat, semuanya itu milik Allah. Semuanya itu keanugerahannya Allah. Kita hanya menjalankannya saja. Jadi makanya jangankan kita merasa bisa ini bisa itu gitu. Hal terkecil apapun di dalam hati itu harus kita singkirkan, harus kita singkapkan karena semuanya milik Allah. Apakah itu masih disalahpahami gitu kan? Makanya perlu kecerdasan spiritual agar mudah memahami ilmu tasawuf gitu ya. Mohon maaf ini terlalu panjang, saya mohon maaf gitu kan kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oh iya sahabat hikmah semuanya, saran saya bagi subscriber yang baru bergabung, tolong kalau maksudnya yang bagi yang mau serius belajar tasawuf gitu, itu tolong video saya itu simak di video-video sebelumnya karena dari video ke video yang lainnya itu ada perluasan ilmu dan ada perluasan makna gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak ngerti, sebaiknya yang video yang dari tahun kemarin itu yang pertama tentang spiritualitas itu tolong disimak dan dipelajari dan direnungkan gitu ya. Tapi syukur-syukur kalau subscriber baru ini para salikin, jadi untuk tambahan gitu. Bukan ilmu tasawufnya yang sebagai ilmu tambahan, tidak. Artinya selain kita belajar di Majelis Thoriqoh, kita juga tambahannya itu nyimak di YouTube gitu sebagai online kan bisa sambil nyantai di rumah gitu ya. Bukan ilmu tasawufnya yang ilmu tambahan, tidak. Ilmu tasawuf itu rukun agama gitu. Jadi rukun agama itu kan tauhid, fikih, dan juga tasawuf gitu ya. Maka sempurnalah iman dan Islam kita jika kita mengerjakan semuanya itu ya. Oke, semangat terus dan kalau misalkan ada sesuatu yang kurang mengerti boleh ditanyakan, tapi tampunglah ilmu hakikat dan ilmu syariat sebanyak-banyaknya. Hilangkan kesombongan di dalam hati kita sehingga mudah menerima sebuah ilmu. Karena ilmu itu miliknya Allah. Apalagi ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat itu kan ilmu inti agama Islam. Jadi ilmu yang sebenarnya gitu. Kita dohirkan dengan taat syariat gitu ya. Wallahu alam bisawab. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always. Terima kasih semuanya.